Mau LC yang tua maupun yang muda, semua laki-laki pasti suka LC. Contohnya LC tua yang satu ini, Toyota Land Cruiser FJ40. Tapi percaya nggak, SUV tangguh ini sekarang sudah berevolusi lebih jauh, lebih modern dan lebih canggih menjadi sebuah LC muda yang sangat desirable. Toyota Land Cruiser 300 Hybrid. Ya, jadi selama ini kalau kalian mengenal mobil ini, Toyota Land Cruiser, sebagai ada yang mesin turbo diesel, ada yang pakai mesin V6 bensin gitu ya mungkin, ada yang dulu mesin V8 diesel, V8 bensin. Sekarang udah berubah karena sekarang di Gias 2026 Toyota ngasih kita Land Cruiser 300 bermesin hybrid. Dia ada dua varian ya, ada yang VXR kayak begini, tapi ada juga yang GRS yang pakai pernak-pernik GR depan, samping, belakang, dan peleknya pun beda. Tapi sekarang kita fokus ke yang ini aja karena kita bisa lihat mesinnya, karena dia ada sedikit perbedaan dari sistem hybridnya. Karena dia adalah mesin 3500 cc V6 bensin dengan twin turbo dengan hybrid. Ya, jadi udah pakai mesin gede ya, V6, twin turbo, hybrid. Ini pasti tenaganya gede banget dan memang lebih dari 400 horsepower dan torsinya 650 Nm. Gede. Jadi mobil-mobil Jepang ya, Toyota Land Cruiser, terus Honda NSX Hybrid itu pakai sistem yang kurang lebih mirip dua mobil itu. Nah, kalau misalnya penasaran, dia ada motor listrik yang torsi motor listriknya aja itu bisa 250 Nm. Torsi motor listriknya aja buat mobil ini lebih gede daripada torsi mesin 2500 cc di mobil-mobil biasa. Wow. Gede ya, dan pastinya karena dia Land Cruiser, dia tetap pakai penggerak 4-wheel drive dengan diff lock depan dan diff lock belakang. Gearboxnya, kalau Toyota lain kan pakai itu ya, yang motor generator 1, motor generator 2, terus planetary gearset gitu ya, untuk bikin sistem ECVT-nya Toyota. Ini nggak pakai, dia tetap pakai 10 speed automatic torque converter. Jadi ini bukan hybrid yang biasa kalian kenal, dengan direct drive, dengan motor generator 1, 2 segala macam, enggak. Ini cuma Land Cruiser yang kebetulan pakai hybrid buat menambah performanya. Dan memang Toyota fokus di penambahan performa dan akselerasi dan driving experience. Karena nih, gue bacain dari sistem hybrid yang dijabarkan oleh Toyota di website-nya. Jadi gini, gue izin baca ya. Jadi, sistem ini menempatkan motor listrik di antara mesin dan transmisi untuk menghasilkan tenaga dan torsi instan yang lebih besar. Tak hanya meningkatkan performa, sistem ini juga menghasilkan akselerasi yang lebih halus, responsif, saat melintasi medan ekstrim. Ingat, tenaga, torsi, akselerasi, dan responsif. Gak ada satupun omongan tentang efisiensi. Jadi kalau Toyota lain, Yaris Cross 20 km per liter, 30 km per liter, terus Kijang ZX 20 km per liter, irit. Ini bukan buat irit-iritan. Ini hybrid buat performance. Sama yang kayak kita lihat di Lexus RX 500h atau mungkin si Lexus LM 500h. Ini hybrid performance, bukan irit-iritan. Tapi kalau dari penampilan, mungkin kalian nggak akan ngira kalau ini adalah mobil yang beda sama Land Cruiser yang udah beredar di jalanan sana. Karena secara visual, ini nggak ada perbedaan yang mencolok antara yang hybrid dengan yang non-hybrid. Paling kalau pengen kita lihat bedanya, ada emblem hybrid have di pintu kanan kiri, sama di pintu bagasi belakang. Selebihnya, plek ketiplek sami mawon. Running board, pintu segala macam, semuanya sama. Bahkan di set peleknya sama. Jadi kita lihat ke dalam apakah ada bedanya. Bagian dalamnya pun kurang lebih sama. Jadi setir, bahan dashboard, kayu-kayunya di sini semuanya bisa dibilang identik. Tapi kita jelasin aja apa yang kita dapat di sini. Pertama, buat varian yang ini kita dapat sound system dari JBL ya. Jadi tweeter, speaker depan belakang itu semuanya JBL, dan kita juga dapat heated dan ventilated seat di depan. Jadi jok depan bisa dipanasin, bisa diedemin. Oke, itu biasa, tapi dia ada mode auto. Di beberapa Toyota sama Lexus itu kita pencet pertama kali, dia itu otomatis. Jadi
kita tentuin climate atau temperatur yang kita pengen di AC-nya, dan joknya bakal menyesuaikan sesuai apa yang udah kita setting. Kalau misal terlalu hangat dia bakal dinginin, kalau misal terlalu dingin dia bakal angetin, seperti itu. Nah, lanjut lagi, apa yang khas di Land Cruiser adalah settingan atau mode-mode off-road yang sangat membantu kalau misalnya kita lagi berpetualang gitu ya, atau mungkin lagi belusukan atau kemana gitu. Pertama-tama, drive mode, ya semua mobil juga punya drive mode, nggak ada yang spesial. Tapi yang buat Land Cruiser ini dibedakan. Dia ada MTS, Multi Terrain Select. Jadi kita bisa tekan terus pilih-pilih di sini. Dia bisa ada kayak batu, pasir, tanah gitu-gitu. Dia bisa ngatur keluaran tenaga ya tergantung medan apa yang kita lalui. Nah, di bawahnya ada crawl control. Jadi kalau di jalan tol kita pakai cruise control biar kecepatan stabil. Nah, crawl control ini buat cruise control tapi buat off-road. Jadi yang dijaga bukan speednya, tapi RPM-nya. Mobil bakal terus jalan di kecepatan pelan. Kalau nggak salah mungkin di bawah 20 km per jam kita bisa pakai crawl control. Dan nggak cuma buat cruise control off-road, kadang-kadang crawl control juga bisa bantu kita lolos saat kita terjebak atau nyangkut gitu ya. Ya kalau misalnya parah emang harus diderek sama mobilnya, tapi kalau misalnya kita masih bisa keluar sendiri pakai crawl control, dia bakal ngebantu kita biar nggak nyangkut di misalnya kayak di lubang atau di ya gundukan-gundukan gitulah, seperti itu. Ini transmisi 10 speednya dan ada parking brake, auto hold segala macam, itu normal lah ya. Dan yang gue suka dari mobil-mobil Toyota dan Lexus adalah tutup lacinya yang bukanya fleksibel. Lagi dari kiri, dari kanan, bahkan dari belakang dia bisa. Dan bahkan ini bukan sekedar central console box biasa. Dia adalah sebuah cool box. Bukan kulkas ya, tapi cuma cool box doang. Dan ada warning di sini. Nggak boleh ada steak sama ikan. Jadi misalnya kalian bawa daging hiu atau pesut mahakam gitu pengen taruh sini, itu jangan ya, jangan. Oke, kelengkapan lain, dia ada diff lock dan turn assist. Jadi kalau kita tekan ini yang ada gambar panah putar balik gitu, dia bakal bantu biar mobil ini beloknya lebih patah lagi. Tapi ini paling membantu kalau misalnya kita lagi di medan off-road yang traksinya terbatas. Jadi di aspal mungkin nggak begitu berguna, tapi di tanah pasir gitu ini kepake banget. Dan mode 4 wheel drive-nya dia bukan pakai knob, bukan pakai tuas kayak Fortuner lama, tapi pakai switch yang bisa kita tekan buat high gear atau high ratio sama low ratio. Terus di belakang, percaya nggak percaya, ada perbedaan antara yang bukan hybrid dengan yang hybrid. Dan itu adalah di bawah sini ada ventilasi buat pendinginan baterai. Jadi sama kayak Zenix, sama kayak Yaris Cross, atau mungkin sama kayak beberapa hybrid Toyota yang lain, udara yang temperaturnya ideal dari AC bakal masuk ke ventilasi ini buat membantu menjaga temperatur baterainya. Jadi ya kurang lebih sama kayak beberapa hybrid Toyota yang lain seperti yang gue sebut tadi. Nah, ruangan juga nggak jauh beda ya. Ruang kaki ya oke, ruang kepala juga oke, dan di tengah sini masih banyak kontrol AC, jok pendingin, jok penghangat, terus colokan USB, semuanya itu ada di sini. Dan ingat ini mobil hybrid. Tapi kalian pas di depan tadi ngelihat nggak ada satu tombol yang kalian bisa lihat di Innova Zenix, di Yaris Cross, atau mungkin di hybrid Toyota lain kayak Corolla, Camry gitu-gitu. Tapi nggak ada di mobil hybrid yang satu ini. Ya, nggak ada tombol EV mode. Kenapa? Gue tadi udah bilang, ini hybrid buat performa, bukan buat irit-iritan. Lagian kalau misalnya beli Land Cruiser sih, dan ingat mobilnya tankinya 90 liter lebih. Biasanya sih nggak soal bensin, tapi ya ingat hybrid performance. Kalau di bagasinya kita lihat aja ya, kalau pengen lipat jok belakang, dia ini pakai tombol, tapi nggak bisa kita tekan sekali terus dia ngelipat sendiri. Kita harus tahan terus tombolnya kayak gini. Ya agak repot ya. Terus deket tombol tadi ada colokan rumahan, jadi nggak perlu bawa adapter segala macam, tinggal bawa kabel listrik aja, colok situ, dah kita bisa ngecas HP, nyalain pompa elektrik gitu ya, nyalain laptop segala macam bisa. Dan terakhir kita mau ngomongin harga mobil ini. Jadi di launching mobil ini Toyota bilang harga Land Cruiser yang hybrid ini harganya mulai dari 2,716 miliar buat yang VXR non premium sampai 2,822 miliar, 2,822 miliar buat yang GRS yang paling mahalnya. Emang bukan harga buat kaum menang mending. Apalagi kalau udah kelas Land Cruiser yang namanya udah bertahan dari tahun 60-an. Karena baik lagi, gimana pun juga, Land Cruiser ada Land Cruiser. Ini cuma dua, beli Land Cruiser atau nggak beli sama sekali. Dan
mungkin kalian tahu ya, ada ungkapan kalau pengen off-road pakai merek Inggris yang terkenal itu. Tapi kalau pengen off-road dan masih bisa pulang, ya, jadi akhirnya kita bisa ngeliat Land Cruiser bertransformasi menjadi sebuah mobil bermesin hybrid. Dan kalau Toyota kan udah jago bikin hybrid ya, kita nggak perlu ragu. Tapi perlu diingat, bukan hybrid irit-iritan, tapi hybrid performa tinggi. Jadi mungkin kalau bensinnya sama aja kayak Land Cruiser biasa ya, tahun dimaklumi, tapi mungkin tarikannya bakal beda. Ya, itu aja tentang Land Cruiser hybrid ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.